Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Pak Yogi? Alhamdulillah sama-sama. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak Yogi, berkat doa dari Bapak Ibu semua serta para siswa TU juga Pak Yogi, saya alhamdulillah bisa bersama-sama terus di sekolah ini. Ada apa nih Pak Yogi? Setelah kita diskusi yang lain, Pak Yogi datang ke meja saya sekarang nih, tumben. Ada apa kira-kira? Mohon maaf ya Bapak mengganggu waktunya sebentar. Ada hal yang harus saya sharingkan kepada Bapak. Mohon waktunya Bapak. Oke, bisa Pak Yogi. Monggo. Iya. Selama ini Bapak, bagaimana menurut Bapak kalau ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bapak? Ya, Pak Yogi, kita sebagai manusia pasti dilema itu datang terus setiap hari, masalah itu, dan memang harus kita pecahkan. Nah, untuk itu bagi saya dengan dilema etika ini kadang-kadang kalau kita bisa memecahkannya bisa bahagia, kalau tidak kita akan sharing lagi dengan teman-teman di sini. Kan ada pembantu wali kelas, ada pembantu rekan, wakil kepala sekolah, ada komite, banyak yang harus bisa saya ajak bicara untuk memecahkan masalah ini. Jadi itulah jadi masalah dilema ini, karena kita hidup pasti ada terus harus kita pecahkan. Ya, itu. Iya Bapak. Kemudian selama ini pastilah ada ya dilema-dilema, kasus-kasus yang datang silih berganti. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, terima kasih Pak Yogi. Kalau menurut saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang benar dua itu tidak sulit Pak Yogi, karena kita harus tahu dulu, mengenal dulu. Karena dua-duanya benar, mana nih skala prioritas yang harus saya lakukan dulu? Mana nih harus sesuai? Satu, lihat di program sekolah, lihat di RKS, cocok nggak untuk yang ini, masalah si A untuk hari ini diselesaikan, untuk si B berikutnya. Itulah skala prioritas Pak Yogi. Kemudian Pak, untuk langkah-langkahnya dan atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu? Ya, yang saya hadapi Pak Yogi, biasanya saya adalah pendekatan personal dulu. Misalkan tadi ada yang kasus yang dua-duanya benar, saya diskusikan dengan mereka yang mengajukan keputusan yang dua-duanya benar itu. Apa ini keuntungannya, apa ini kelemahannya. Nah, dengan diskusi sehingga saya bisa mengambil keputusan mana dulu yang harus diselesaikan sesuai dengan program sekolah, sesuai dengan RKS yang ada pada tahun pelajaran atau tahun anggaran. Itu Pak Yogi. Oh iya Bapak. Kemudian selama ini hal apa saja yang dianggap paling efektif dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif satu ya, diskusikan. Kalau memang tidak bisa dipecahkan masih diskusikan dengan si A, si B yang bermasalah, dan dengan kalau di siswa dengan wali kelas, dengan guru BK, bahkan dengan orang tuanya sekaligus. Kalau bisa juga dengan komite sekolah, karena itu merupakan satu kesatuan sehingga terfokus untuk pemecahannya. Dan kalau memang kedua-duanya menguntungkan datangnya dari usulan dari Bapak Ibu guru, dilema itu menyangkut komite, menyangkut orang tua dengan komite, menyangkut dengan hubungan yang lain, kita dengan Pak Camat, dengan lain sebagainya, sehingga apapun yang akan dilaksanakan oleh saya istilahnya kalau Sundanya mah tidak tidak hariwang gitu ya, gitu, sehingga apa-apa yang kita laksanakan bisa sesuai dengan relnya, dengan jalurnya, begitu Pak Yogi. Iya Pak.
Kemudian pasti dalam perjalanannya ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak, seperti apa? Ya, tantangannya itu satu, Pak Yogi, biasanya kalau menyangkut dengan siswa, tantangannya itu orang tua yang anaknya itu salah tetap tidak mau mengakui kesalahan anak. Itu tantangannya, ya. Tapi tantangan itu merupakan suatu keharusan yang harus saya selesaikan. Satu, untuk memperbaiki sikap anak, untuk memperbaiki pengetahuan orang tua, ya. Nah, dengan itu kita tantangan yang paling berat seperti itu. Dengan kalau memang dengan siswa, tantangan dengan orang luar, kita bisa diskusikan, kita ajak, kita runding, kita nemu, kita bermasalah, dan kita berdiskusi, kita bermusyawarah. Nah, tantangan yang paling berat adalah dari orang tua siswa kalau menurut saya. Karena apa? Orang tua pada hari ini, ya, orang tua pada hari ini hanya tahu anaknya di sekolah. Tapi kalau ada apa-apa, misalkan anak itu ada masalah oleh bapak ibu dijewer sampai merah, anak lapor ke bapaknya, bapaknya pasti datang. Karena sekarang sistem kita kan dikit-dikit KPAI, dikit-dikit KPAI. Itulah bahayanya sekarang. Maka tantangannya itu dari orang tua. Beda dengan zaman saya dulu kan. Kalau zaman dulu saya salah, jebrot sama guru, dipukul sampai berdarah, orang tua diam aja. Malah datang ke rumah, ya dicarikan lagi atau dimarahi lagi sama orang tua, seperti itu. Nah, itu tantangannya sekarang. Tapi meskipun orang tua datang ke sekolah sini, kejadian ada 1-2, kita hadapi dengan sesama, dengan sebaik-baiknya. Kalau memang tidak bisa, nah tantangan itu saya ambil komite sekolah dan berdiskusi orang tua, komite sekolah, dan pihak sekolah. Itu saja Pak Yogi tantangannya. Luar biasa. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Kemudian apakah harus langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan secara khusus seperti itu? Apa yang Bapak jalankan? Ya, pertanyaannya bagus sekali dan itu sering dilaksanakan. Satu, kepala sekolah pasti suatu ketika harus memutuskan pada saat itu juga A, B, karena sudah tahu melihat situasi dulu, oh seperti ini, harus ini. Karena apa? Kalau tidak diambil keputusan pada waktu itu akan terbengkalai, akan masalah akan menjadi lama, sehingga jadilah gunung yang tinggi, akhirnya pecah, akan lebih bahaya lagi. Begitu. Nah, ada untuk tata cara dalam kalian dijadwalkan. Harus itu. Karena apa? Tadi menyangkut skala prioritas. Sehingga ini masalah ini selesaikan minggu ini, selesai ini minggu berikutnya, hari berikutnya pasti ada Pak Yogi. Semua ada catatannya. Baik itu si A, si B, sehingga apa yang dimasalahkan oleh Bapak Ibu guru. Contoh saya suka minta anaknya siapa, kelas berapa, tanyakan. Kadang-kala pretest berikutnya, anak ini kalau memang tidak masuk lagi, langsung berhadapan dengan saya ke anaknya, omongan seperti itu. Sehingga ada skala, tata ada jadwal, ya seperti itu. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sehingga oleh saya dimasukkan ke kegiatan sehari-hari kepala sekolah gitu ya, kegiatan sehari catatan, kegiatan sehari kepala sekolah SMP Negeri 1 Cikalong, seperti itu. Iya, luar biasa, pemaparannya luar biasa Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Alhamdulillah Pak Yogi, selama saya di Cikalong banyak sekali yang membantu saya, karena saya selalu kalau ada masalah tidak bisa dipecahkan, misalkan oleh saya sendiri dan juga ini harus bersama-sama, maka saya banyak membantu
Bapak Ibu guru saya diskusikan, wali kelas saya berdiskusi, terus guru BP berdiskusi, bahkan komite juga kalau memang itu dengan komite, dan kalau memang itu menyangkut hukum saya langsung berdiskusi dengan kepolisian, Koramil, dan bahkan RT RW Pak Yogi saya juga bisa berdiskusi. Itulah membantu saya itu alhamdulillah, asal kita bisa mawas diri, bisa berdiskusi dengan baik, bisa bersilaturahmi dengan baik, apa-apa yang menjadi masalah, dan apa-apa yang menjadi masalah itu akan bisa terpecahkan kalau memang ada di belakang saya itu orang-orang yang bisa membantu. Siapa yang membantu? Yang dikatakan tadi oleh saya itu Bapak Ibu guru, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BP, orang lain, komite sekolah, kepolisian, Koramil. Seperti itulah. Berkolaborasi lah. Iya, kita harus berkolaborasi karena apa? Pendidikan itulah milik masyarakat Indonesia. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau petik dari pengalaman selama ini Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran saya petik adalah suatu kehormatan bagi saya untuk memecahkan masalah itu. Karena apa? Itu merupakan pekerjaan saya dan saya harus kerjakan. Itulah pembelajarannya adalah bahwa saya bisa memutuskan seperti itu. Oh, kasus ini seperti ini, sehingga tambah banyak pengalaman, tambah banyak pemasukan, tambah banyak juga referensi kalau masalah itu datang lagi seperti yang ini. Untuk itu saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru semua, TU, komite, Koramil, polisi selalu membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah, ya, sehingga apa yang saya cita-citakan bisa membina, membimbing, mendidik anak-anak, Bapak Ibu guru, anak-anak, TU semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itulah intinya, bisa memecahkan masalah adalah bagi saya suatu kebahagiaan dan merupakan suatu amal ibadah untuk saya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kerjasamanya. Semoga kegiatan kita ini banyak sekali manfaatnya. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf Pak Yogi, apa yang diutarakan saya tadi kemungkinan pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Ya, nanti Pak Yogi bisa referensi yang lain lah, dari Bapak Kepala Sekolah, dari teman sekolah Pak Yogi, dari buku-buku, dari teman penggerak Pak Yogi juga. Ini ada referensi lain. Karena apa? Masalah itu tidak stagnan pada itu, pasti masalah akan datang terus dari berganti, dan beda masalah pasti beda pemecahan. Itu Pak Yogi, saya terima kasih wawancarai sehingga terbuka lagi untuk saya untuk permasalahan apa yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Yogi. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam Pak Yogi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah Pak Yogi. Gimana Pak Yogi, sehat? Alhamdulillah sama. Mohon maaf nih Pak, saya mau sharing dulu sebentar dengan Bapak selaku kepala sekolah, dan saya mau ada beberapa yang ditanyakan. Ya boleh. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh iya. Pengalaman saya ya, jadi kepala sudah setahun lebih ya, mau setahun setengah berarti. Jadi memang Pak ya, di sekolah itu yang namanya dilema etika dan bujukan moral itu akan selalu ada. Identifikasinya mudah sebetulnya Pak ya, dan langsung kelihatan sebetulnya
problematika ketika kita menjadi kepala di sebuah sekolah, di sebuah institusi, itu akan nampak, akan sangat nampak. Pertama kita masuk juga sebenarnya udah akan kelihatan. Cuman lebih dalamnya lagi, untuk mengetahui lebih dalam, lebih deep lagi terkait masalah identifikasi. Kalau kita udah masuk ke identifikasi, yang saya lakukan adalah saya berbicara atau ngobrol dengan warga sekolah dari sana. Langsung ngobrol. Ngobrol. Kita tanya kondisi mereka seperti apa, inginnya seperti apa, idealnya seperti apa di sana. Nanti kita pilih, kita bisa memilah mana yang masuk kunjungan moral, mana yang masuk dilematika. Tapi kalau di persentase ya di sekolah, kebanyakan itu lebih ke dilematika. Seperti jadi kita ngobrol, jadi kita ngobrol dari warga sekolah, kemudian lingkungan, pelibatan komite, termasuk siswa sendiri, kita juga ngobrol. Mereka ingin seperti apa? Kan banyak ya dilematika yang nampak yang terjadi pada siswa. Jadi semua elemen. Jadi identifikasinya harus dari bawah. Oke. Wawancara salah satunya. Iya. Nah, selama ini nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah ya, terutama dalam kasus-kasus misalkan ada dua kepentingan Pak. Jadi misalkan yang ini benar, yang ini juga benar. Itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Ya, terkait satu masalah ya yang masuk ke dilema etika. Ini banyak sekali karena ini bagus, ini juga tidak jelek, sama-sama harus diselesaikan. Kalau saya sendiri ketika berhadapan dengan dilema etika, yang saya kedepankan pertama manfaatnya, mana yang lebih besar, dilihat dari manfaatnya, dari urgenitasnya. Kemudian tetap ya kita memakai hati, makin nurani. Kita bisa juga dalam pakai selain kita menggunakan logika, hati kita juga dipakai. Tapi yang paling pertama itu ketika berhadapan dengan baik dan juga baik yang lebih bermanfaat saat itu untuk umum, itu yang biasanya saya ambil seperti itu. Yang itu biasanya lebih berkutat pada perasaan saja misalkan, nanti juga hasilnya tidak terima, tetap harus ada terima. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih urgent. Itu manfaat pertama, yang kedua urgent. Bisa nantinya menyelamatkan dalam berikutnya Pak nama baik sekolah. Jadi ada prioritas urgen ya. Iya. Oke, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya misalkan. Kalau ada masalah itu pasti ada langkah-langkah penyelesaian. Iya. Pertama, seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi yang pertama saya mendengarkan dari semua pihak. Kalau ada masalah ya, saya berusaha untuk bertanya ke semua pihak, entah itu perwakilan murid, dari guru, dari pihak komite. Pertama langkah itu saya tampung dulu biar lebih balance ya, informasi yang masuk ke kitanya lebih balance sehingga pengambilan yang kedua akan bagus. Selanjutnya kita memetakan mana yang lebih penting untuk diselesaikan, kerja manfaatnya seperti apa, madaratnya seperti apa kalau kita ngambil itu. Nanti biar berimbasnya bagus sekolah. Memang dalam setiap pengambilan keputusan tidak semua orang bisa kita puaskan, tidak semua orang akan puas sama keputusan kita. Tapi kita melihat mana yang lebih manfaat, ya, mana yang manfaat. Jadi langkah pertama kita menentukan dari semua elemen ya Pak, dari semua stakeholder, dari semua warga sekolah. Lalu kita menampung, kalau saya sih gini untuk masalah yang besar ya Pak ya, saya membuat catatan. Ya mana ini manfaatnya apa? Ini resikonya apa? Jadi kita udah ke resikonya, penuh resiko. Mana yang resikonya paling minim kita ambil,
tapi manfaatnya lebih besar. Tidak mudah supaya tidak apa yang saya bilang adalah gitu ya pertimbangan-pertimbangan yang memang memakan waktu. Tapi jangan menutup juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian nih, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Yang paling efektif itu harus seperti apa? Dari beberapa tadi langkah, yang paling efektif itu? Yang paling efektif adalah kita bertanya, kita mendengarkan apa yang jadi keluhan semua. Kan kalau masalah kan berarti kan keluhan, dan keluhan. Mendengar, yang paling itu mendengarkan. Kita gali dari mereka. Toh nanti solusinya ada pada mereka. Selama kita bisa menggali, itu yang paling efektif. Jadi bukan hanya satu sudut, nih saya makin nggak bisa, tapi kita rangkum. Itu yang paling efektif. Langsung ke orang. Iya. Oke, kemudian pastilah ada tantangan dan tantangan. Yang selama ini Bapak rasakan tantangannya yang paling luar biasa seperti apa? Pernah ya Pak, ini terkait dengan apa ya, permasalahan di sekolah saya kemarin. Tantangan yang luar biasa itu ketika kemarin melaksanakan pesta samanan. Samanan itu luar biasa. Kenapa? Pertama, karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan situasi kondisi ekonomi di sana itu kan menengah ke bawah kebanyakan, menengah ke bawah. Nah ini tantangannya luar biasa dalam mengambil keputusan, sehingga saya harus berulang kali konsultasi dengan komite sekolah. Tapi di sisi lain orang tua juga meminta diadakan pesta itu samaran itu. Kalau kita bilang pesta ya terlalu berat. Samaran itu acara resepsi itu Pak, tantangannya luar biasa dalam keputusan. Sampai beberapa kali alot sekali rapatnya. Dan akhirnya kita mengambil keputusan kita mengadakan resepsi dengan dana sedikit mungkin, tapi hasilnya sedikit. Itu luar biasa. Wah, apalagi ada edaran, tidak boleh ada edaran, tidak boleh memungut orang tua. Tapi kemarin alhamdulillah karena semuanya yang mengambil keputusan pelibatan dari komite sekolah, kita hanya ditanya saja dan kita hanya menyediakan tempat dan siap membantu. Itu tantangannya loh, paling besar. Tapi hasilnya alhamdulillah hasil luar biasa, apresiasi masyarakat luar biasa. Dengan kemarin pihak sekolah mengadakan hiburannya, memberdayakan anak dan budaya yang dianggapnya budaya setempat. Ya, sehingga Pak dari acara kemarin minat siswa ke sekolah Serta meningkat. PPDB kemarin luar biasa meningkat. Kenapa? Karena tertarik dengan konsep samen yang kami berikan. luar biasa Pak. Biasa, tapi pengambilan keputusan luar biasa juga itu. Jadi alot deh. Wah, alot sekali Pak. Itu sampai beberapa kali dalam satu minggu itu ada 4 kali rapat Pak. Wah, luar biasa. Menguras energi Pak dan pikiran itu. Oke, dalam pengambilan keputusan atau dalam beberapa masalah kan pasti tidak satu aja masalah, pasti ada 1, 2, 3 dan sebagainya Pak. Nah, apakah Bapak itu ada sebuah jadwal atau tata krala untuk menyelesaikan misalkan menyelesaikan masalah tuh dijadwalkan di sini atau tempatnya di sini atau bagaimana gitu? Takutnya ada jadwal atau tidak atau bagaimana situasi itu? Ya. Jadi Pak, sebetulnya saya sih baik case ya, selalu berdasarkan kasus. Bukan tidak pernah, tapi kebanyakan ketika ada permasalahan saya langsung menyelesaikan tanpa meminta waktu. Nanti ya dan itu juga diselesaikan gitu ya, untuk masalah kecil lah ya, masalah kecil, dan tidak mengkhususkan harus berkumpul di mana. Cuman untuk masalah besar memang ada yang saya juga meminta waktu dan kita berkumpul pada satu tempat seperti yang tadi samaran. Tapi kebanyakan mah
langsung Pak, ada masalah kita selesaikan langsung. Kita bertanya langsung, kita selesaikan langsung. Tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena sekali ditunda masalah bukan selesai, menumpuk. Makin besar. Makin besar. Pepelihan anu gede atau Pak itu bisa diselesaikan. Yang kecil mah. Kalau yang kecil selesaikan. Nah, jadi intinya mah fleksibel aja, bergantung besar kecilnya kasus. Situasi kasus. Nah, adakah Pak seseorang atau beberapa orang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Bapak selama ini dalam kasus-kasus di rumah kita? sangat ada. Kenapa? Karena baik itu di matematika, baik itu rujukan moral, ada ya, karena rujukan moral pasti ada juga. Ada. Saya selalu melibatkan, dari tadi juga saya selalu melibatkan siswa, orang tua, dan komite. Jadi termasuk guru, saya selalu melibatkan mereka. Jarang sekali, bukan tidak pernah ya, jarang sekali saya mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan dari mereka. Jadi mereka sangat membantu. Kenapa? Karena mereka lebih tahu daripada saya sebetulnya. Saya kan baru beberapa hari di sana. Orang itu kan kayak guru, kayak om itu kan seumur hidup juga di sana. Akan sangat membantu kita memberikan gambaran kepada kita. Ini bagaimana nih? Ini bagaimana nih? Oh, nanti kita tarik aja kesimpulan. Sedikit bisa mengetahui. Banyak sekali ya Pak. Banyak sekali. Nah, dari semua yang telah disampaikan Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan itu? Pembelajaran yang dipetik. Ya. Dalam mengambil keputusan kita harus mengedepankan kewarasan berpikir, kedewasaan berpikir, kesabaran kita, dan yang paling penting adalah kita harus bisa berpikir 10 langkah ke depan, visioner, jauh ke depan. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil keputusan yang sifatnya kejut merosot, hanya menyelesaikan itu, tapi ternyata kedepannya menimbulkan masalah. Jadi kita bisa harus pertimbangan terus matang. Itu pembelajarannya. Pernah sekali juga saya mengambil keputusan yang secara tiba-tiba terus cepat menimbulkan, ternyata menimbulkan masalah. Oh, ini pembelajarannya saya harus lebih sabar, harus berpikir jauh ke depan, harus visioner. Jadi harus jangan cepat-cepat tapi ini jelas. Itu harus matang. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kegiatan kita ini banyak manfaatnya. Dan mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang menyinggung atau kesalahan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.